Di penghujung Ramadan ini, alhamdulillah saya memperoleh keuntungan yang luar biasa berharga bagi saya ya. Karena beberapa hari yang lalu saya ya diminta oleh seorang yang secara sepihak saya klaim sebagai dosen saya, itu Bapak Dr. Lukman Hakim. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Ekonomi UNS, Universitas Negeri Surakarta ya, atau yang lebih populer disebut sebagai Universitas 11 Maret. Itu secara sepihak saya klaim sebagai dosen saya. Entah beliau setuju atau tidak ya, bagi saya tidak masalah. Beberapa hari yang lalu Pak Lukman itu meminta saya untuk menjilidkan buku ini. Judulnya adalah The New Popular History of the World. Ini ada dua buku yang ini sebetulnya sebelumnya rusak, buku ini covernya rusak, kemudian saya diminta untuk menjilid, memberi cover ini. Jadi ini covernya sudah tidak asli, meskipun bukunya asli. Yang satu minta saya untuk baca-baca ya, ya sebatas kemampuan saya. Salah ya tidak masalah, cuma salah saja kok. Nah, nanti kalau misalnya ada yang bisa mengkoreksi, ini kita saling bertukar informasi tentang sejarah yang sama. Jadi ini judulnya History of the World. Jadi buku ini terbit tahun 1964, berarti 61 tahun yang lalu ya. Ini ditulis oleh Profesor Wallace Caldwell, Professor of History, University of North Carolina, jadi Carolina Utara. Nah, dalam buku setebal sekitar 450 halaman ini ya, tidak sampai 500 halaman, itu kalau berdasarkan timeline tahun itu mengcover lebih dari 5.000 tahun ya, di dalam buku yang hanya setebal kurang dari 500 halaman ini mengcover cerita dalam rentang waktu yang lebih dari 5.000 tahun, karena ini diawali sekitar ada yang antara 5.000 sampai 4.000 tahun sebelum Masehi atau before Christ ya. Ini sehingga yang terakhir itu tahun 18 ya, 1800-an. Jadi kalau rentang waktunya sekitar 5.000 tahun itu tercover dalam sebuah buku yang kurang dari 500 halaman. Ya boleh jadi akurasi tulisan kita juga tidak tahu, tapi yang kita hargai adalah upaya untuk mengkompilasi perjalanan peradaban dari ribuan tahun sebelum Masehi hingga recent time begitu ya. Nah, ya nanti sedikit-sedikit akan kita ngobrol terkait dengan isi buku ini. Kalau saya ada yang bisa saya baca, yang namanya juga bahasa Inggris, ini bukan bahasa ibu saya. Bahasa ibu saya adalah bahasa Jawa, maka ada kemungkinan ketika saya membaca ini salah tafsir dan sebagainya, itu ya tidak masalah, biar nanti ada yang mengkoreksi kalau itu kita kita deliver ke media yang open, artinya
kalau salah ya bisa komentar di kolom komentar terkait dengan bacaan saya di halaman tertentu. Nanti saya akan menunjukkan halaman yang saya baca, sehingga meskipun salah itu kita usahakan untuk seakurat mungkin sesuai dengan buku yang saya baca. Terima kasih Pak Lukman yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bukan belajar membaca gitu saja. Belajar barangkali sudah expired kemampuan otak dan sebagainya. Tapi satu hal, kalau misalnya ini dibaca oleh sempat dilihat oleh generasi muda, itu saya hanya ingin menunjukkan bahwa proses perjalanan sejarah itu kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang sekarang kita anggap negara maju, negara Eropa, Amerika dan sebagainya, mereka dalam rentang waktu yang lama itu mampu mendokumentasi dalam kronologi yang logis. Nah, sementara ini sekedar untuk bahan perbandingan saja. Sementara sejarah kita itu banyak diwarnai oleh mitos-mitos yang itu sangat debatable. Artinya akurasinya hanya batin yang bisa menentukan. Sementara susah sekali untuk dibuat pelajaran bagi generasi berikutnya kalau itu tidak terkompilasi dengan baik. Nah, ini mungkin barangkali hikmah kalau hikmah ketika kita minimal membaca buku History of the World, itu kita jadi tahu bahwa sekian ribu tahun yang lalu itu ada cerita semacam yang diceritakan dalam buku ini. Ya, kita boleh mendebat ya siapa yang bisa memverifikasi kebenaran ini. Nah, kita balik saja, yang terdokumentasi saja bisa disangsikan, bisa didebat verifikasinya, apalagi yang sekedar dari mulut ke mulut, kemudian cerita yang legenda yang itu versinya beragam, itu akan jauh lebih sulit untuk dipelajari bagi generasi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Lukman memberikan kesempatan kepada saya. Ya, mudah-mudahan jadi amal yang baik untuk di bulan Ramadan ini. Salam konstitusi.